Maka ingat, di antara sunnah ibadah yang sangat mulia adalah makan sahur. Makan sahur. Kata Nabi SAW, tasaharu fa inna fi sahuri barakah. Makanlah sahur, karena dalam sahur itu ada keberkahan. Kata Nabi, tasaharu walau bilukmah. Bersahurlah kalian meskipun hanya sesuap makanan. Tasaharu walau bijur'atin min ma'. Makanlah sahur meskipun hanya seteguk air. Apa keberkahan makan sahur? Ibnu Hajar menyebut dalam Fathul Bari, ada beberapa poin tentang keberkahan makan sahur. Pertama, jika Anda makan sahur, berarti Anda mengikuti sunnah Nabi SAW. Keberkahan yang kedua, Anda menyelisih ahlul kitab. Keberkahan yang ketiga, Anda mendapati waktu mulia. Sahur itu waktu yang berkah. Karena di waktu sahur, Allah mudah memaafkan hamba-hambanya, Allah mudah mengabulkan doa hamba-hambanya, dan seterusnya. Wabil ashari wa mistaghfirun. Kata Allah, di waktu sahur mereka beristighfar. Oleh karenanya ingat, sahar itu dalam bahasa Arab artinya akhirul lail, penghujung malam. Ya, menjelang subuh, itu namanya waktu sahur. Makanya kalau ada orang makan sahur jam 1 malam, itu bukan makan sahur, itu namanya makan malam, untuk menghindari bahaya laten, bahaya lapar tengah malam. Jadi makan sahur itu menjelang apa? Sahur. Itulah waktu keberkahan. Kemudian di antara keberkahan sahur, Anda makan yang berkah. Sahur itu makannya berkah. Nah, kalau Anda makan yang berkah, ini akan berpengaruh dalam aktivitas ibadah Anda di siang hari. Meskipun Anda puasa, Anda semangat baca Quran, semangat sholat sunnah, kenapa Anda makan makanan yang berkah? Karena kita yakin keberkahan makanan berpengaruh dengan aktivitas keagamaan kita. Jadi bukan masalah saya kuat, saya nggak perlu sahur. Bukan masalah kuat-kuatan. Masalahnya Anda makan makanan yang apa? Berkah. Kemudian kata Ibnu Hajar, di antara keberkahan sahur akan menghindarkan orang dari akhlak yang buruk. Kok bisa? Karena kalau orang tidak makan sahur, dia kelaparan. Kalau orang kelaparan suka marah-marah. Dengan makan sahur, seorang tidak suka marah-marah. Kenapa? Perutnya sudah terisi. Ya. Banyak orang ngamuk-ngamuk, banyak orang ribut-ribut, banyak orang demo-demo. Banyak diantaranya karena sebabnya masalah apa? Perut. Ya. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam satu hadis kata Anas bin Malik an Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhuma, Zaid bin Thabit berkata, tasahharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami makan sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qama ila salat. Kemudian Nabi pergi menuju salat. Qultu, kata Anas bin Malik, kam kana baina sahur wal adzan? Berapa jarak antara sahur dan adzan? Adzan sini kata para ulama maksudnya antara adzan dan iqamah. Antara sahur dan iqamah. Kata Zaid bin Thabit, qadru 50 ayat, seukuran membaca 50 ayat. Baik. Ini hadis dalam Sahih Bukhari. Ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, disyariatkannya sahur bersama. Disyariatkannya sahur bersama. Jadi bukan disyariatkan bukan cuma buka bersama. Ya, bukan cuma bukber, ada juga sarber, ya, sahur bersama. Ya. Jadi yang mau kasih sumbangan yang cuma sumbangan apa? Berbuka puasa. Sahur juga kasih apa? Sumbangan, terutama tatkala ada i'tikaf. Karena di antara sunnah adalah makan sahur bersama. Jadi kalau Anda diundang sama teman, ya akhi, makan sahur di rumah saya, Anda penuhi dalam rangka menjalankan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau Anda tidak diundang, jangan ketuk rumah orang. Baik, yang kedua, faedah dari hadis ini pula, yaitu bagaimana para sahabat mengukur waktu dengan bacaan Quran. Kenapa? Karena kehidupan mereka penuh dengan ibadah. Orang-orang Arab dahulu mengukur waktu bukan dengan perkara akhirat, tapi dengan perkara duniawi. Kata mereka, seukuran menyembelih seekor onta, seukuran menyembelih seekor kambing misalnya. Kalau para pelaku maksiat mengatakan seukuran minum 2 cangkir arak misalnya. Ya. Tapi para sahabat mengatakan seukuran membaca 50 ayat Al-Quran. Ya, karena mereka selalu ingat dengan hari akhirat. Ya. Yang ketiga, ternyata jarak antara sahurnya Nabi sampai qomat cuma baca 50 ayat. 50 ayat mungkin setengah jam. Ya. Atau dalam tafsiran yang lain, jarak antara sahur dengan adzan. Jadi 15 menit atau 20 menit, 30 menit. Jadi Nabi kalau diartikan qomat, antara sahur dengan qomat cuma baca 50 ayat, berarti Nabi berhenti sahurnya menjelang apa? Menjelang adzan. Jadi ini menunjukkan bahwasanya sunnah mengakhirkan sahur. La yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitr wa akharus sahur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, senantiasa manusia dalam kebaikan jika mereka menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur.